Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan part kedua dari introduction ini. Jadi referensi atau literatur yang kita pakai utama ini adalah Vogler dan Evansville. Tapi memang nanti akan ada pengembangan, ada beberapa referensi yang lain, ada jurnal-jurnal ya untuk update tentang topik-topik reaktor, nanti akan kita sharingkan juga ya. Baik, kita akan lihat time schedule ya, sedikit time schedule. Jadi kalau kita lihat time schedule, kita ada sekitar 15 kali pertemuan, tetapi nanti ada Ramadan, ada Idul Fitri. Jadi saya khawatir ya, ini pesimis, nanti ada beberapa agenda yang off ya artinya. Jadi ada sekitar 1, 2, ada 3 atau 4 pertemuan yang dengan berhati-hati ya harus kita ganti ya. Setidaknya kita punya sekurang-kurangnya 12 pertemuan ya. Kalau kita 15 nanti sudah berkurang 4 ya, tinggal 11. Kalau berkurang 3 ya masih mencukupi ya. Nanti saya kira fleksibel saja. Nanti jika memang diperlukan penambahan atau penggantian yang kita sepakati, gitu aja ya. Baik, kita akan langsung topik-topik reaktor ya. Tapi sebelum ke topik, saya ingin tekankan di sini mata kuliah ini, reaktor ini adalah salah satu mata kuliah yang jadi khas ya, dari teknik kimia. Ini adalah mata kuliah yang tidak ada di jurusan-jurusan yang lain. Ini khas dari orang teknik kimia yang akan menghandle reaktor ya, bukan teknik mesin atau teknik sipil atau elektro ya. Jadi ada beberapa hal tentang mata kuliah ini. Yang pertama, saudara sekarang sudah semester 6 ya, sudah semakin dekat kepada akhir dari studi ini. Jadi dengan skripsi atau final project, tugas perancangan ya. Dan dalam penulisan atau penyelesaian perancangan pabrik final project, nanti ada subbab ya di sana, ada bab 1, bab 2, bab 3. Ada nanti yang harus selalu ada adalah lampiran tentang reaktor. Jadi bagaimana merancang reaktor, berapa volumenya, berapa tingginya, berapa jumlah katalisnya, bagaimana pengoperasiannya. Dan mata kuliah ini membantu saudara untuk menyelesaikan chapter di final project itu tentang reaktornya ya. Tentu saja nanti berkolaborasi dengan mata kuliah PAP ya, perancangan alat proses. Dan mata kuliah ini juga sangat terkait dengan mata kuliah sebelumnya, yaitu kinetika reaksi homogen maupun heterogen. Jadi kalau pada mata kuliah kinetika homogen, saudara kan baru belajar tentang laju reaksinya, terutamanya kinetikanya, berapa order reaksinya, berapa nilai konstanta lajunya, kan gitu ya. Kalau data eksperimennya ada, kita bisa menentukan order reaksi, konstanta lajunya, artinya kinetikanya dengan berbagai macam cara, teknik diferensial, integral, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, terus untuk apa laju reaksi itu? Nah, laju reaksi ini sangat penting diperlukan untuk dalam perancangan reaktornya di sini. Sama ketika reaksi hidrogen itu ya, biasanya semester yang lalu ya kita fokusnya adalah reaksi katalitik ya, ataupun reaksi-reaksi yang gas cair beda fase non katalitik ya. Outputnya apa sih? Outputnya sama, ini adalah kinetika, laju reaksi, tapi reaksi yang melibatkan katalis, atau reaksi-reaksi non katalitik tapi beda fase. Untuk apa kemudian? Ya untuk dasar perancangan reaktor. Jadi dalam perancangan reaktor, dalam desain reaktor ini ada tahapan-tahapan, ada 4 langkah penting ya, sekurang-kurangnya. Ada mol balance ya, ini neraca molnya, atau kemudian laju reaksinya, kemudian stoichiometrinya, kemudian kombinasinya. Nanti kalau reaksinya non isotermal, reaktornya
non adiabatis, ya berarti nanti ada neraca energi di sini ya, energi balance ya, energi balance. Apa yang sudah saudara pelajari di kinetika reaksi homogen atau heterogen adalah step 2, step 3, ya, step 4 ya. Jadi kinetika itu memang nanti endingnya tidak berhenti di kinetika, tetapi untuk perancangan reaktor di mole balance. Di mole balance inilah nanti kita bicara berapa volumenya, berapa volume reaktornya ya. Kemudian berapa kebutuhan katalisnya. Kalau energi balance nanti reaksinya non adiabatis, berarti berapa kebutuhan airnya, luas penampangnya, kebutuhan steamnya dan seterusnya. Jadi ini memang berkaitan langsung dengan mata kuliah kinetika reaktor ini ya. Kemudian mata kuliah ini juga akan membekali saudara untuk biasanya kalau interview, kemudian kompetisi ketika seleksi di sebuah company ya, ini akan diuji diantaranya adalah bagaimana basic knowledge saudara, skill saudara tentang perancangan reaktor, dan mata kuliah ini akan membantu saudara untuk itu ya. Baik, teman-teman sekalian, kita mulai akan sedikit melihat topik-topik yang akan kita bahas di mata kuliah ini, di reaktor ini, tapi pada video part berikutnya ya, part 3.